Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa muntafi'an. Hadanallahu wa iyyakum wa 'allamakumullahu ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para asatidz, yang saya hormati dan yang saya muliakan ketua DKM, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat Allah lah pada malam yang sangat berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Dan mohon maaf, seharusnya minggu kemarin saya ngisi di sini, tapi minggu kemarin Pak Ustadz saya nggak bisa, lagi banyak kegiatan. Maklum bulan Rajab, Haji, Ustadz lagi ada bayi. Ya biasa di bulan Rajab. Sebenarnya ini saya habis maghrib ini seharusnya di Jakarta nih. Harus, tapi ya pikir-pikir kalau saya ke Jakarta nggak ada yang undang. Tapi habis bisa sih saya berangkat ke Kerajinan. Si Rajab saya kurang lebih bulan Rajab ini acara Rajab hampir 25 acara atau 24 acara. Dan doanya mudah-mudahan saya sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, kelancaran, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan satu bulan yang penuh sejarah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang penuh sejarah. Dikarenakan pada bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat ajaib, peristiwa yang sangat istimewa, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada Masjidil Haram yang terletak di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan enam, ketujuh, sampai Rafraful A'la, Rafraful Akbar, Mustawa ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan Mi'raj. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menerangkan asbab atau sebab daripada terjadinya Isra wal Mi'raj atau diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebab atau ada beberapa sebab diisrokannya baginda Nabi. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, pada waktu itu baginda Nabi lagi dalam keadaan berduka, sedih ditinggalkan istrinya diantaranya. Maka pada waktu itu dinamakan Ummul Hazan, tahun kesedihan. Dan diantara sebabnya ialah, akan saya bacakan pada malam ini,
Wa amma sababul mi'raj fa huwa anna al-ardha istakharat 'ala as-sama'i faqalat al-ardu ana khairun minki li'anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal ashjar wal jibal wa ghairiha. Sebab terjadinya Isra Mi'raj, pertama bumi itu merasa hebat, sombong terhadap langit. Pertamanya, kata si bumi ngomong ke langit, wahai langit, ana khairun minki, saya ini lebih baik daripada kamu, saya lebih hebat daripada kamu. Apa sebabnya? Li'anna Allah ta'ala zayyanani fil bilad. Kata bumi, dikarenakan Allah menghiasi aku dengan berbagai macam negara. Wal bihar, Allah menghiasi aku dengan berbagai macam lautan. Wal anhar, dan beberapa sungai. Wal asjar, dan menghiasi dengan berbagai macam pohon-pohonan. Wal jibal, dan memperhiasiku dengan berbagai macam gunung-gunung. Wa ghairiha, dan lain daripada itu semua. Jadi si bumi ngerasa paling hebat dikarenakan aku dihiasi oleh Allah atau si bumi kepada langit dengan berbagai macam negara. Semuanya ada pada aku. Gunung-gunung semuanya ada pada aku. Pohon-pohonan semuanya ada pada aku. Lautan, sungai semuanya ada pada aku, kata si bumi terhadap langit. Kemudian langit pun menjawab, faqalatis sama'u ana khairu minki bi anna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal buruj wal ars wal kursi wal jannah fiyya. Kata si langit, bumi, kamu jangan merasa sombong. Saya ini lebih bagus daripada kamu, saya lebih baik daripada kamu, kata si langit kepada bumi. Kata si bumi, atas dasar apa langit kamu merasa hebat, kamu merasa lebih istimewa daripada aku? Kata si langit, di anna syamsa wal qamar wal kawakib. Bumi, kenapa saya merasa hebat, saya lebih baik daripada kamu? Karena Allah menghiasiku dengan syamsa, matahari ada pada diriku. Wal qamar, bulan ada pada aku. Wal kawakib, bintang-bintang ada pada aku. Wal aflak, penjajahan ada pada aku. Wal buruj ada pada aku. Aras, kursi, surga itu semuanya ada pada diriku, kata si langit. Nah si bumi tidak mau kalah. Si bumi ngomong lagi kepada langit, wa qalatil ardu fiyya. Kemudian bumi pun berkata, fiyya baitu yazuruna wa yatufuna bil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minun amadan. Kata si bumi, langit, tetap aku yang paling hebat, aku yang paling bagus, aku yang paling baik, kata si bumi. Kata si langit, atas dasar apa bumi kamu masih merasa paling bagus? Baitun yazuru wa yatufu fi, dikarenakan fiyya baitun, di dalam aku, kata si bumi, ada baitullah. Yazuruna wa yatufuna, di baitullah itu tempat jarahnya para anbiya. Wal mursalun, para utusan-utusan Allah. Wal auliya, para wali-wali Allah. Wal mu'minuna, dan semua orang-orang mukmin itu zarah kepadaku, kepada baitullah yang ada pada diriku, kata si bumi. Nah si langit pun tidak mau kalah. Langit menjawab lagi, kata langit, wa qalatis sama'u fiyya baitul ma'mur yatuhuna bihi malaikatus samawat. Kata si langit, wahai bumi, memang pada dirimu ada baitullah, yang tempat jarahnya para nabi, para aulia, tempat tawafnya para nabi, para aulia, para mursalun. Tetapi bumi, tetap aku lebih bagus daripada kamu. Apa sebabnya?
Al-Baitul Ma'mur yatuhu bi malaikatus samawat hiya Baitul Ma'mur. Dikarenakan bumi ada pada diriku Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat yang ada di langit. Kan kalau ini apa, Ka'bah itu tempat tawafnya para manusia. Tapi di langit ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Kata si langit, wa fiyal jannata allati hiya ma'wa arwahul anbiya wal mursalin wal arwahul awliya was sholihin. Bumi, ada pada diriku surga, yang mana surga itu tempat baliknya para nabi, tempat baliknya para arwah mursalin dan para arwah awliya dan sholihin. Nah, si bumi pun tidak mau kalah. Kata si bumi, wa qalatil ardu inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalul mawjudan alaihi akmalu tahiyya mutina fiyya wa ujriya syari'atuhu alayya. Kata si bumi, langit tetap saya yang lebih hebat, saya yang lebih bagus daripada kamu, saya yang lebih istimewa dibandingkan dengan kamu. Kata si langit, atas dasar apa bumi kamu masih merasa hebat? Dan kata si bumi, inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, aku merasa hebat dikarenakan gustinya para rasul, wa khatamin nabiyyin, pugasan para nabi, wa habiba rabbil alamin, kekasihnya rabbil alamin, wa afdhalul mawjudat, paling utama-utamanya makhluk, alaihi akmalut tahiyya utina fiyya, yang mana pada habibur rabbil alamin tersebut sempurnanya tata krama utina fiyya itu ada pada diriku. Wasma wa ujriya syari'atu alayya, dan syariat-syariatnya diperjalankan ada pada diriku. Artinya kata si bumi, langit tetap saya lebih bagus karena dalam aku ada makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Syariatnya diperjalankan, digunakan ada pada diriku, kata si bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendengar tersebut, si langit tidak bisa menjawab. Ada ajastu wasakantu anil jawabi. Kata si bumi, kata si langit, bumi saya nyerah, saya tidak bisa menjawab. Wa tawajjah ilallahi, kemudian si langit munajat kepada Allah. Kalah si langit, kalah argumen. Karena yang paling bagus adanya di bumi, yaitu makhluk paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah langit tidak bisa menjawab lagi, langit pun menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah. Kata si langit, ilahi anta tujibul muqarr idza da'aka wa ana ajaztu 'anil jawabil ardi fas'aluka an tasqila Muhammad ilayya. Kata si langit, ya Allah, Engkau dat yang mengijabah orang-orang yang mudhar, Engkau yang dat yang mengijabah orang-orang yang lagi punya hajat. Idza da'aka, ketika orang tersebut berdoa kepadamu ya Allah. Wa ana ajaztu, dan sekarang saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bumi. Saya kalah dengan bumi ya Rabb. Fas'aluka an tasqida Muhammadan, saya minta kepadamu ya Rabb, tolong naikkan Muhammad ilayya kepadaku. Nah, jadi si langit ketika tidak bisa menjawab argumen si bumi, akhirnya minta kepada Allah supaya Nabi Muhammad dinaikkan ke langit.
Fa'atashrifa bihi kama tasarrafatil ardu bijamalihi, supaya aku bisa mulia ya Allah sebagaimana mulianya bumi dengan kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waftakharat bihil ardu, dan bumi bisa merasa hebat dengan adanya Nabi Muhammad. Nah, setelah setelah langit munajat kepada Allah, fa'ajaba da'wataha, Allah mengijabah doanya si langit. Minta baginda Nabi Muhammad untuk dinaikkan, kemudian Allah mengijabah doanya langit. Wa auhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam fi lailati sabi'ati wal 20 min Rajab. Kemudian Allah mengijabah doanya langit itu tepat pada tanggal 27 bulan Rajab. Kata Allah, la tusabbih hadhihi lailah wa ya Israil la taqbidil arwah hadhihi lailah. Allah ngomong kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Israil, kepada para malaikat, wahai malaikat, kata Allah, wahai Jibril, la tusabbih hadhihi lailah, wahai Jibril, untuk malam ini kamu jangan baca tasbih. Wahai Israil, wahai Israil, la taqbidil arwah hadhihi lailah, untuk malam ini jangan sampai kau mencabut nyawa. Jadi langsung Allah pada waktu itu malam tanggal 27 Rajab, Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya jangan baca tasbih, memerintahkan malaikat Israil jangan sampai nyabut nyawa. Pas pada waktu tanggal 27 Rajab pada waktu itu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam aj'alil qiyamah. Ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Israil, malaikat Jibril kaget. Kata malaikat Jibril, aj'alil qiyamah, ya Allah, apakah sudah datang hari kiamat? Qala la ya Jibril, kata Allah, tidak Jibril, kiamat belum datang. Kiamat belum datang. Walakin idhab ilal jannah wa khudil buraq wa dhabi ila Muhammad. Tapi Jibril, sekarang kamu pergi ke surga. Sekarang kamu pergi ke surga, wa khudil buraq wa dhabi ila Muhammad. Ambil itu buraq, bawa ke hadapan Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril diperintah untuk mengambil kendaraan buraq. Nah, yang mana buraq itu hewan yang menjadi kendaraannya baginda Nabi Muhammad ketika diisrokan oleh Allah. Nah, akhirnya fadhahaba Jibril wa ra'a arba'ina alfa buraqin. Dengan perintah Allah, malaikat Jibril berangkatlah menuju surga. Nah, di dalam surga tersebut ada 40.000 buraq. Ada 40.000 buraq yarka'una fi riyadil jannah. Itu semuanya lagi apa sih? Lamun ibarat hewan mah lagi mengandung. Apa bahasa Indonesia? Memengang ya, lagi memengang, lagi ya memengang berarti di taman surga, lagi main-main di taman surga, pada senang semuanya dikarenakan wa ala jubahati ismu Muhammad. Di jidatnya itu burung ada tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada tulisannya. 40.000 burung itu semuanya ada tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya semua berlari-lari di taman surga. Nah, akhirnya waro'a fihim buraqan mungkisan biroksi. Malaikat Jibril melihat ada satu buraq yang lagi menundukkan kepalanya. Yabki wa tasiru an ainaihi dumu, lagi nangis, dari matanya keluar air mata. Itu
Itu satu buruk, yang lainnya berarti 999.000 semuanya bersenang-senang. Tapi ini ada satu buruk. Ada satu buruk lagi diam, menundukkan kepalanya, nangis, keluar air mata. Kemudian malaikat Jibril menghampiri itu buruk. Malaikat Jibril bertanya kepada buruk, faqala ya Jibril, ma lagi ya buruk. Faqala Jibril, ma lagi ya buruk. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada buruk, wahai buruk, ada apa dengan buruk? Teman-temanmu pada lagi lari-lari di taman surga, semuanya daripada senang-senang di taman surga, tapi kenapa kamu sendirian menangis begitu sedihnya? Apa jawab buruk? Faqala ya Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alfa sana isma Muhammad. Kata buruk Jibril, saya ini mendengar, sudah 40 tahun saya mendengar ada manusia yang bernama Muhammad. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatun sahibu hadzal ismi. Setelah mendengar nama tersebut, ada dalam hatiku rasa cinta kepada orang yang mempunyai nama tersebut. Wa'asaktuhu, dan saya rindu pengen ketemu orang yang bernama Muhammad. Sejak itu saya tidak enak apa-apa. 40 tahun, 40.000 tahun nangis pengen kependak kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahtajja ila tu'amin wala syarab. Sejak itu Jibril, saya tidak enak makan. Sejak itu saya tidak enak minum. Wahtaratu binari usdi. Hatiku terbakar dengan rasa rindu pengen ketemu dengan orang yang mempunyai nama Muhammad. Faqala Jibril, ana ursiluki bimaksukiki. Kata malaikat Jibril, wahai buruk, sayalah yang bisa menemukan kamu dengan orang yang kamu rindukan. Akhirnya summa asrojahu wa aljamahu. Kemudian disiapkanlah itu buruk, dikasih ke kapal. Kapal itu tempat duduk, itu dibagusin. Wa aljamahu, kemudian dikasih tali. Kalau bahasa kita, bahasa ini mah kalau kebokan disongok supaya anak tertali. Wajah bihi ila nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dibawalah itu buruk menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulailah di situ perjalanan Isra wal Mi'raj. Itulah Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebagian sebab terjadinya Isra wal Mi'raj.